Halo kelas 8 SMP Safirus yang Ibu kasihi. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang interaksi yang terjadi di negara ASEAN. Kalian bisa membuka atau melihat buku cetak kalian, yaitu ada di halaman 44 sampai halaman 52. Halaman 44 sampai 52. Di situ dijelaskan bahwa kita sebagai negara yang tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dengan negara lain, maka selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia kita ikut bergabung dalam organisasi ASEAN. Di situ bisa dijelaskan dalam buku ada faktor pendorong mengapa kita ikut bergabung di negara ASEAN. Yang pertama itu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Dan yang kedua itu tentang faktor penghambat. Faktor penghambat kita dalam negara ASEAN dalam berinteraksi dengan negara-negara ASEAN itu ada perbedaan ideologi. Contoh ideologi di Indonesia itu kan ideologinya Pancasila. Belum tentu semua negara di ASEAN, dan bisa dipastikan negara ASEAN hanya negara Indonesia saja yang memiliki ideologi Pancasila. Negara-negara yang lainnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Dan topik berikutnya yaitu tentang bagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi antara negara ASEAN dengan negara-negara lainnya. Kita sudah sering mengenal ada bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi, ada bentuk kerjasama regional, multilateral, atau kerjasama yang terjadi bilateral. Jadi kalau contoh kerjasama bilateral itu kerjasama yang terjadi antara dua negara. Contohnya, satu, negara Indonesia bekerja sama dengan negara Singapura. Itu disebut negara atau bentuk kerjasamanya bilateral, hanya dua negara. Nah, kalau yang terjadi di negara ASEAN, bentuk-bentuk kerjasamanya ini disebut kerjasama regional karena hanya terjadi dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam kerjasama regional atau kerjasama dalam satu kawasan Asia Tenggara ini ada beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, ada juga kerjasama dalam bentuk bidang pendidikan. Nah, kalau kerjasama dalam bentuk pendidikan, kalian mungkin sudah sering mendengar, melihat di televisi, ada kerjasama pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Singapura. Mungkin pelajar Indonesia mendapatkan beasiswa belajar gratis, atau istilahnya pertukaran pelajar ke Singapura. Begitu sebaliknya, nanti pelajar yang dari Singapura belajar di Indonesia. Itu disebut kerjasama di bidang pendidikan. Nah, berikutnya kalau contoh bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya, dalam buku cetak kalian di situ ada contohnya bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Nah, itu contoh Indonesia belajar dengan negara-negara yang ada di ASEAN tentang memberikan penekanan kesejahteraan golongan
masalah pembayaran upah, gaji, dan perluasan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan. Ada juga bidang pendidikan sosial budaya itu membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Ada juga pengembangan sumber daya manusia. Ada lagi yaitu program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. Jadi dengan negara-negara ASEAN, Indonesia ikut kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, yaitu program peningkatan kesehatan. Nah, terus ada juga penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Nah, contoh seandainya Indonesia itu nanti bergabung dengan Thailand, negara Singapura, negara Malaysia, jadi nanti ada untuk wisata bidang pariwisata mereka bekerja sama, mereka membentuk seperti paket atau mungkin wisata secara bersama-sama, kerjasama dengan 3 negara, jadi ada paket wisata murah. Contoh seandainya warga Indonesia atau penduduk Indonesia yang ingin berlibur ke 3 negara yang paket tadi, contohnya Singapura, Thailand, dan Malaysia. Nah, itu contoh bidang pariwisata. Jadi mereka tinggal mendaftar ke agen travel. Nah, di situ nanti sudah diberi kemudahan oleh ketiga negara tersebut. Itu contoh penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Berikutnya ada juga kerjasama bidang politik dan keamanan. Nah, di situ dalam bidang keamanan dan stabilitas perdamaian di antar negara ASEAN, kerjasama yang disepakati itu adalah ZOPFAN. Nah, di situ Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau istilahnya kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Jadi negara-negara ASEAN itu sudah memiliki kesepakatan kerjasama, disingkat tadi ZOPFAN tadi, atau negara-negara ASEAN yang bebas dari senjata nuklir, jadi tidak ada peperangan ya di situ. Terus ada juga Traktat Bantuan Hukum. Nah, contoh sering kalian mendengar ada kejadian TKI atau tenaga kerja Indonesia atau mungkin TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja di negara bisa Singapura, mungkin bisa negara Malaysia. Nah, di situ mendapat seandainya tenaga kerja tersebut mendapatkan permasalahan, mungkin bisa disiksa oleh majikannya atau mungkin sedang mengalami musibah sakit dan seterusnya. Jadi dalam kerjasama di negara ASEAN tersebut ada bantuan hukum yang sudah terbentuk. Jadi nanti bisa dibantu oleh kedutaan besar yang ada di negara ASEAN tersebut. Warga negara Indonesia bisa dibantu untuk proses penyelesaian hukumnya. Berikutnya ada juga penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, itu contoh kerjasama yang terjadi negara-negara ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Yang terakhir itu kerjasama yang terjadi dalam bidang pendidikan, seperti sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Contoh di situ pertukaran pelajar, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya negara Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara. Kita semua sudah tahu bahwa pelabuhan yang terbesar di ASEAN yang paling terkenal itu ada di Singapura. Nah, jadi pihak Singapura memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Nah, untuk beasiswa atau pelajar bisa berlatih tentang pengelolaan jasa pelabuhan. Nah, berikutnya juga ada Olimpiade. Nah, kita semua sudah tahu kalau dari Xaverius sering mendengar ada lomba-lomba yang ada di tingkat nasional atau sering disingkat Olimpiade Sains Nasional. Nah, dalam bidang pendidikan di negara ASEAN ini
memberikan kesempatan bagi pelajar-pelajar yang berprestasi untuk berlomba di tingkat ASEAN. Di situ ada olimpiade di bidang pendidikan dalam taraf regional atau satu kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini tapi kalau dalam contoh buku kalian itu contoh Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains ya. Jadi OSN Olimpiade Sains Nasional ya. Untuk yang olahraganya tidak ada contohnya di sini. Nah, video pembelajaran tentang kerjasama atau interaksi yang terjadi antar negara-negara ASEAN dan kerjasamanya Ibu rasa sampai di sini. Dan untuk tugasnya silahkan nanti kalian kerjakan aktivitas individu dari buku cetak kalian, buku cetak pinjaman, halaman 49. Di situ ada kerjakan tugas di buku tugasmu. Kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Nanti silahkan dikirimkan, difoto ke alamat email Ibu. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan. Ibu ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.